Assalamualaikum teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat. Kita sudah ada di penghujung 2020, sekarang tanggal 31 Desember. Semoga kenangan-kenangan pahit di tahun 2020 yang lalu bisa membuat kita untuk menjadi lebih baik di tahun 2021. Oke, kita sudah masuk ke part kedua, restorasi Ninja RR CBU. Simak videonya dan check it out. Well, sekarang adalah pembersihan rangka. Jadi setelah kita kerok total, kemudian kita primer, kita kasih dasaran, biar rangka ini nggak karatan lagi. Percuma nanti sudah bagus, tapi berkarat lagi. Kita ngulang lagi deh ngamplasnya. Nah, jadi setelah itu kita periksa lagi, kita cek lagi, jangan sampai ada ketinggalan tanah-tanah ataupun kotoran di sela-sela rangka. Perhatian, buat pekerjaan ini harap dikerjakan oleh ahlinya. Kalau enggak, bleber deh kemana-mana. Nah, yang ngerjain motor gua, ini adalah seniman airbrush. Pekerjaannya sih oke, cuman nyebelin banget orangnya, lambat. Dasar lo, ade bopis. Tapi ya, nggak apa-apa deh, namanya ngebangun motor juga jangan buru-buru, harus detail. Kalau nggak detail, percuma. Nanti kita bakal kerja 2 kali, harus bongkar lagi, dan hasil nggak memuaskan. Itu yang paling gua nggak pengen. Jadi ya, lambat, tapi pasti. Alon-alon, asal kelakon. Nah, kita lihat tuh cara ngecatnya. Ahli banget, emang punya skill ini orang. Namanya juga seniman airbrush. Tapi tetap aja harus gue tungguin karena gue orang yang cerewet, jadi ya mungkin aja nggak nyaman kalau gue tungguin, tapi apa boleh buat, demi hasil yang memuaskan, sebuah totalitas, dan itu perlu biar hasilnya maksimal. Harus detail, jangan sampai ada yang nggak kecet, ada yang nggak tebel ataupun tidak rata lah istilahnya. Itu bakal kecewa banget, apalagi kalau udah pada tahap dicat tapi nggak bagus hasilnya. Ngulang lagi deh. Intinya nikmatin aja prosesnya, karena ini restorasi, itu passion. Oke, setelah kita epoksi dan kita pastikan cukup rata, sekarang kita diemin dulu, kita tunggu kering. Setelah kering, baru nanti kita amplas lagi, amplas halus dan pakai air. Setelah itu baru kita akan masuk ke tahap cat. Setelah rangka beres epoksi, nah ini bak magnet sama tutup gear udah dicat warna bronze dan ngikutin warna aslinya Ninja RR Old ataupun Ninja RR CBU atau JetX. Warnanya begini. Kalau RR New yang bukan special edition, dia warnanya hitam. Nah, ini bak kopling. Ada perlakuan khusus untuk Ninja karena dia berpendingin air, ada radiator, maka ya ada water pump. Nah, di sini jalur water pump itu wajib kita tutup. Kalau kecat ya rawan bocor. Sudah hampir maghrib dan dipaksakan untuk ngecat karena besok kita harus ngecat rangka. Jadi bak kopling harus selesai hari ini, mau nggak mau kita kejar. Mudah-mudahan hasilnya maksimal karena ya nggak ada panas, cuma ngandelin blower aja nanti sama lampu. Oh iya, buat bak kopling, bak magnet, tutup gear itu clearnya bukan yang glossy, bukan yang mengkilat, tapi nggak juga doff. Istilahnya kalau di tukang cat itu semi doff, jadi antara mengkilat glossy dengan yang doff.
Nah ini memang butuh perlakuan khusus, jadi nggak bisa eh, asal-asalan, nanti hasilnya nggak sama dengan aslinya juga nggak enak lihatnya. Karena ini restorasi ya harusnya dikembalikan sesuai dengan warna aslinya biar totalitas dan tetap cantik. Oke, kita sudah masuk di hari berikutnya. Kemarin setelah dicek epoksinya sudah rata dan oke, kemudian sudah kering. Hari ini kita masuk ke tahap cat. Cat frame bawaan RR Old ataupun ZX itu warnanya abu-abu tua. Sedangkan kalau yang RR New dia abu-abu muda. Perbedaannya di situ. Dibilang abu-abu juga enggak sih sebenarnya. Dia tua, cut hampir ke hitam. Cuman kalau kita detail, kita lihat dengan seksama, metaliknya itu warnanya agak pelangi, bukan metalik yang hanya perak-perak gitu. Dia ada warna pelanginya di metaliknya itu, di bling-blingnya. Nah, bagian paling penting dalam merestorasi sebuah motor itu adalah frame. Kalau frame itu lurus, bukan bekas jatuh ataupun tabrakan, itu patut diselamatkan. Karena akan susah sekali kalau misalnya harus di repair. Istilahnya udah nggak akan sama seperti aslinya lagi. Kalau mesin ya masih banyak yang bisa kita ganti-ganti. Tapi kalau frame mau diganti ya bingung. Apalagi kalau keropos. Susah. Sayang kalau harus dilas. Well, dalam pengerjaannya ini juga nggak harus langsung tebel. Nggak bisa. Harus bertahap. Lapisan pertama kita nunggu sudah agak kering, baru kita lapisan kedua. Oh iya, gue juga pengen berbagi pengalaman waktu gue hunting ZX atau RR Old atau Ninja RR Shebyu. Banyak gue temuin framenya itu ada yang dilas dan dipotong karena mereka upgrade ke RR New. Itu sayang banget. Mendingan kalau lo mau bangun dan nemuin yang kayak begitu, skip aja deh, cari yang lain. Yang jelas lubang kunci bagasi bakalan mereka potong. Kemudian di buntut paling belakang bakal mereka las buat dudukan bodi belakangnya RR New. Sayang banget deh kalau ketemu yang begitu. Oke, pengecatan sudah beres dan ini belum di clear, masih cat murni. Kita tunggu sampai kering dan panasnya cukup, baru akan kita lakukan finishing dengan top clear. Yap, sudah kelar. Gue gak sempet videoin waktu top clearnya, waktu varnish, karena gue kerja waktu itu. Sekarang kita angkut frame dan velg sama peritilan lain-lainnya. Kita menuju toko ban, kita ganti ban baru Pirelli Diablo Rosso Sport. Untuk depan gua pakai 110/70 dan belakang 130/70. Kalau ban udah naik, kita ngerakit mesin, naikin ke frame-nya udah enak. Jadi biar sekalian. Kenapa memilih ban ini? Karena gue sudah pakai sebelumnya dan gue bandingkan dengan merek lain. Ban ini lebih asik, juga model kembangannya bagus. Secara orang Indonesia yang paling pertama dilihat itu model. Kalau model nggak bagus ya nggak laku di pasaran, gitu deh. Cuma esensinya bukan di situ. Yang pertama komponnya medium. Yang kedua termasuk lengket di aspal. Bannya nggak licin. Yang ketiga harganya juga reasonable. Kalau nggak salah kemarin gue dua depan belakang dengan pentil baru itu kenanya 1.206.000. Menurut gue the best choice lah untuk rentang harga segitu dengan kualitas yang bagus juga, apalagi mereknya Pirelli. Pansos sebenarnya. Well, kenapa gue pilih ban belakang ukuran 130/70 dan depan 110/70? Yang pertama, gue cocok dengan ukuran ini
dan motor juga terlihat keker, buat nikung-nikung asik. Kemudian pas lah, paling pas menurut gue ya, ini menurut gue ukuran ban di Ninja RR itu adalah segitu. Pilihan lain sih sebenarnya ada, yaitu Festi One, cuman gue pikir kalau ban semi slick gitu kurang worth it lah buat dipakai harian, apalagi kalau kondisinya basah, hujan, agak worry. Jadi ya tetap menurut gue pilihan terbaik ya Pirelli ini, Diablo Rosso Sport ukuran 110 dan 130 per 70 semua. Kompetitor dengan rentang harga yang sama itu ada Michelin Pilot Sport, kemudian di bawahnya itu ada Corsa. Semua tergantung selera deh dan kebutuhan. Kalau mau harga yang terjangkau ya ada Corsa sama Maxxis. Cuman kemarin barangnya nggak ada yang ukuran 110 per 70. Nah, waktu ganti ban juga gue ditawarin mau pakai cairan anti bocor atau enggak. Setelah gue pikir-pikir mendingan enggak deh, karena sepengetahuan gue dan pengalaman orang-orang, gue belum pernah ngerasain, tapi pengalaman orang-orang kalau pakai cairan itu malah bikin velg itu, dalaman velg itu korosif. Jadi velg itu kayak cuil-cuil gitu. Kalau velg-velg racing kan seperti aluminium komposit, atau orang biasanya bilang bahannya itu bahan babet ataupun aluminium cor. Nah itu cuil-cuil. Di situ gue mikir dengan nggak usah deh. Tapi gue juga nggak paham, mungkin ada cairan anti bocor yang memang bagus dan aman buat velg itu sendiri. Terus yang kedua, kalau kita ganti ban di sini, kita dapat garansi seumur ban, bukan seumur hidup ya, seumur ban itu dipakai, isi angin nitrogen gratis. Yaitu salah satu pelayanan dari Planet Ban dan gua apresiasi banget itu. Oke, kita sudah sampai di penghujung video. Part 2 mungkin sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Kita akan bahas perakitan mesin ya, naik ke rangka, naik ke frame, kemudian elektrikal, semuanya deh. Setidaknya di part ketiga motor itu udah hidup. Kalau untuk setting dan segala macem kita lihat aja nanti. Kita akan bahas lengkap di part-part selanjutnya. Oke, thank you. Jangan lupa di share, di subscribe, dan di like video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang mau ngebangun motor. Yang penting adalah tujuan kita. Mau restorasi full original ataupun restorasi plus modifikasi, itu balik lagi ke passion kita masing-masing. Oke, salam satu asap. Two stroke never dies. Thank you for watching.